Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Milka. Saya dari Prodi Hukum semester 1 di Universitas Siber Muhammadiyah. Dan dalam kesempatan ini saya ingin membahas tentang agama Islam versi Indonesia yang sangat sering kita dengar dengan sebutan Islam Nusantara, di mana Islam tersebut telah masuk ke Indonesia dan akan kita bandingkan dengan era digital yang ada di Indonesia untuk saat ini. Agama Islam yang saya temui di Indonesia memang sangatlah unik dan sangatlah istimewa. Kenapa? Meskipun kita sebagai umat Islam yang memegang ajaran Sunni Islam, di Indonesia kita berdiri dari berbagai dan beragam budaya dari Indonesia. Itulah yang membuat keistimewaan Islam di Indonesia itu sangat unik dan berbeda dengan negara-negara pemeluk agama Islam lainnya di negara lain. Contohnya, dalam agama Sunni kita tidak diharuskan untuk menggunakan pakaian yang serba tertutup, kita harus menggunakan cadar, ataupun kita harus menggunakan pakaian muslim dengan berjubah dan lain-lainnya. Namun yang ada di Indonesia tersebut, kita bebas dengan berpakaian, kita bebas menggunakan pakaian panjang, kita bebas menggunakan pakaian tertutup meskipun tidak sangat tertutup, ataupun juga sebagai pemeluk agama Islam kita tidak diharuskan untuk menggunakan hijab sebagaimana yang diterapkan di negara-negara lainnya. Itulah keistimewaan ragam budaya yang ada di Indonesia, meskipun juga sama-sama memeluk agama Islam tersebut. Singkat cerita, saya ingin menjelaskan bagaimana Islam masuk ke Indonesia di abad-abad pertama. Indonesia dimasuki oleh agama Islam atau diperluaskan oleh agama Islam pada sekitar tahun 674 Masehi atau di awal mula abad Hijriyah, di mana Islam tersebut memang dibawa oleh para pedagang dan mubalaghah dari negara-negara Islam, yang mana mereka berlayar melalui jalur perdagangan laut yang ada di Indonesia bagian barat, khususnya Indonesia bagian Aceh, di mana di situ menjadi pusat perdagangan pada saat itu di era abad ke-7, awal abad ke-7. Para pedagang, musafir, dan juga mubalik tersebut menetap di Kepulauan Aceh atau Sumatera, dan juga mereka bertinggal atau singgah di perkampungan daerah dan dengan jangka waktu yang sangat panjang, sehingga kan dalam periode waktu tersebut mereka mampu menyebarkan agama-agama Islam yang dibawa mereka ke dalam Indonesia. Disitulah agama Islam masuk ke Indonesia perlahan-lahan, dan juga pada saat itu Indonesia masih memegang penuh dengan agama budaya mereka yang berbasis dari Hinduism dan juga Buddhism atau agama Buddha dan juga agama Hindu yang berasal juga dari negara India maupun negara Tiongkok atau Cina. Dengan kurunnya waktu yang berjalan, agama tersebut disebarluaskan di Indonesia dengan dakwah-dakwah dari
dari para pedagang dan mubalik tersebut, namun dakwah mereka sangat mudah untuk diterima oleh masyarakat luas pada saat itu. Kenapa? Karena agama yang dibawa mereka secara ideologi, secara metodologi maupun secara logika itu memang sangat masuk akal, karena ketuhanan yang Maha Esa yang disampaikan oleh mereka itu memang sangatlah akurat, di mana Tuhan itu Maha Esa, Tuhan itu Maha Tunggal, Tuhan itu tidak diperanakan, Tuhan itu tidak diciptakan oleh manusia, bahkan Tuhan tersebut bersifat berdiri sendiri. Jadi jika dalam agama yang ada di Indonesia sebelumnya, yakni agama Buddha dan Hindu, ketuhanan tersebut memiliki postur-postur yang mampu diraba, yang mampu dilihat oleh mata, oleh kasat mata. Dan semenjak agama Islam datang ke Nusantara tersebut, mereka mulai berpikir, oh iya, ternyata Tuhan itu memang tidak diciptakan. Jika Tuhan itu diciptakan, berarti Tuhan itu tidak berasal dari keesaan tersebut, yang mana Tuhan itu bersifat tidak mutlak lagi begitu. Jadi ideologi dan logika yang disebarluaskan oleh para pedagang dan musafir dan juga mubalik tersebut sudah diterima di Indonesia, sehingga kepercayaan tersebut semakin lama semakin meluas di Nusantara ini. Di Nusantara sebelum Indonesia merdeka, kita menyebutnya sebagai Nusantara ya. Sebelum pada tahun kemerdekaan Indonesia berlangsung pada tahun 1945, di mana Nusantara itu masih berlaku di Indonesia, berlaku dengan kata lain masih digunakan. Dan pada awal abad ke-13 Masehi, Islam itu menjalar dan meluas di Indonesia secara masif, dari provinsi ke provinsi, yang dulunya dari kampung ke kampung lain menjadi meluas sehingga ke provinsi, ke pulau-pulau lain gitu, sehingga menyebabkan jumlah pemeluk agama Islam itu melampaui jumlah pemeluk agama Hindu dan Buddha yang ada di Indonesia secara uh, secara secara cepat gitu ya, secara cepat dan kesederhanaan yang dilimpahkan atau diberikan oleh agama tersebut atau ideologi Islam tersebut memang sangatlah mudah untuk diterapkan oleh masyarakat luas, sehingga agama tersebut memang mudah untuk diterima di Indonesia gitu, di negara Nusantara kala itu. Teori atau pembawa agama Islam di Indonesia pada saat itu, uh, dalam dalam ahli ahli para ahli oleh para ahli yang ada di Indonesia, uh, berkurun dari berkurunnya waktu datangnya agama Islam tersebut ke Indonesia itu dibedakan menjadi beberapa teori, antara lain ada 4, yaitu yang diketahui oleh para ahli dan diketahui hingga saat ini. Antara lain 4 teori tersebut adalah teori Gujarat, teori Persia, teori Cina, dan juga teori Makkah, di mana para pedagang tersebut berasal dari negara-negara lain, negara-negara yang sangat luas, negara-negara yang mana mereka menggunakan jalur perdagangan yang seperti saya jelaskan tadi, menyebarluaskan agama mereka, yakni agama Islam, dari perdagangan tersebut melalui perjalanan laut yang manakala mereka berhenti di Indonesia. Oke, baik. Secara teori Gujarat dikemukakan oleh seorang ilmuwan Belanda yang bernama J.P. Japel bahwa Islam dan kebudayaannya dibawa oleh para pedagang dari Eropa, dari Persia. Dan teori dari
Gujarat, maksud saya dari Gujarat pada abad ke-13 Masehi. Uh, dari pernyataan mereka secara teori Gujarat ini, mereka menyimpulkan bahwa pedagang atau pembawa atau penyebar agama Islam tersebut mayoritas berasal dari negara Gujarat yang mana memiliki jumlah besar pada saat itu pemeluknya dan penyebaran tersebut, sehingga kan penyebaran itu semakin meluas karena dibawakan oleh mereka. Untuk teori yang lainnya, kita ada juga teori Persia. Teori Persia di mana teori tersebut didukung oleh Husain Jajadiningrat dan juga Umar Amir Husain, bahwa Islam, menurut mereka Islam masuk ke Nusantara melalui para pedagang yang menurut mereka pun juga berasal dari negara mereka, yakni negara Persia, atas dasar kesenian budaya yang mereka mendapatinya memiliki kesamaan antara negara tersebut, yakni Nusantara dan juga negara Persia. Seperti apa kesenian tersebut? Kesamaan kesenian tersebut yakni seperti adanya batu nisan yang kala itu ada di daerah Aceh, yang mana memberikan suatu corak ataupun kesamaan yang ada di negara Persia dan negara Indonesia. Kenapa batu nisan tersebut didapatkan di Indonesia? Dan menurut pendapat mereka adalah bahwa nisan tersebut diciptakan atau berasal dari negara Persia, yang mana meninggalkan suatu filosofi atau meninggalkan suatu kesepahaman atau ilmu tentang keislaman dari negara tersebut yang dibawa oleh negara tersebut ke negara Nusantara. Makanya orang Persia berpendapat bahwa agama Islam tersebut berasal dari negara Persia, begitu. Untuk teori selanjutnya, kita memiliki teori Cina atau teori yang berasal dari negara tetangga kita, yakni bangsa Tionghoa. Bangsa Tionghoa pun juga berpendapat tidak lain dari teori Gujarat maupun teori Persia, yang mana menurut pendapat mereka bahwa bangsa Tiongkok ini adalah negara terdekat yang ada di Indonesia dengan negara Indonesia jika dibandingkan dengan negara Gujarat maupun negara Persia. Kenapa? Karena hanya terbentang dari luasnya samudra tersebut yang bentangannya tidak seluas dengan negara-negara lain di Eropa maupun di negara Persia tersebut. Makanya mereka beranggapan bahwa banyaknya juga bangsa Tionghoa yang berada di Indonesia, khususnya di daerah barat Indonesia yang tinggal di sana, mereka pun juga ikut menyebarluaskan agama Islam yang mereka percayai ke negara Indonesia, dan mereka sehingga kan membuat mereka berpendapat bahwa ini nih, agama Islam ini berasal dari kita, begitu. Dan juga teori yang terakhir, dalam pakar ahli filosof yang kita miliki di Indonesia itu, kita memiliki teori Arab yang mana juga tidak jauh dari tiga teori yang lainnya, seperti teori Cina, teori Gujarat maupun teori Persia, di mana menurut orang Arab dengan dukungan tokoh-tokoh besar antara lain Buya Hamka, Vanler, menjelaskan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7, jauh lebih awal daripada teori Cina maupun teori Persia, yaitu ke abad 7, di awal abad ke-7, di mana agama Islam tersebut dibawa langsung oleh para musafir Arab dengan tujuan menyebarkan agama Islam itu ke seluruh dunia, dan Indonesia atau Nusantara adalah salah satu tempat di mana mereka beranjak mampir ke pelabuhan
barat Indonesia atau barat Nusantara, sehingga kan dalam waktu yang mereka miliki, mereka juga mampu menyebarluaskan agama jauh lebih dahulu sebelum teori yang lain muncul. Begitulah empat teori yang masuk ke Indonesia, teori Islam yang masuk ke Indonesia. Selain itu, setelah penyebaran agama Islam yang sangat dan begitu masif di Indonesia, muncullah atau tercetuslah para ahli yang berwawasan tinggi tentang agama Islam tersebut di Indonesia, di Nusantara, terlebihnya di Kepulauan Jawa. Para ulama besar tersebut yang ada di Indonesia yang juga ikut menyertai penyebaran agama Islam tersebut disebutkan sebagai para pendakwah, yaitu Wali Songo. Wali Songo adalah warga pribumi yang ikut serta menyebarluaskan agama Islam di Nusantara dengan menggunakan ajaran Islam dengan budaya tradisi lokal yang mereka sebarkan tanpa ada paksaan yang ada di daerah tersebut, di daerah budaya lokal tersebut. Contohnya, dalam Wali Songo kita memiliki ulama-ulama yang kita sebut sebagai 9 ulama besar, yang dalam bahasa Jawa kita menyebutkan sebagai Wali Songo. Songo yang artinya 9, wali adalah ulama, yang mana jika disambungkan mereka adalah ulama 9 ulama besar yang menyebarluaskan agama Islam di Indonesia. Siapakah mereka itu? Mereka antara lain adalah Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Giri, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, dan juga Sunan Gunung Jati. Kita akan bahas satu persatu antara nama-nama dari Wali Songo tersebut sebelum mereka disebut sebagai ulama dengan sebutan Sunan, ya. Dalam perkembangan pertama pada Wali Songo pertama, muncullah suatu ulama besar, yakni itu diawali dari Sunan Gresik, atau dengan nama aslinya beliau Maulana Malik Ibrahim. Beliau dikenal sebagai penyebar agama Islam pertama kali di tanah Jawa, di Nusantara ini, setelah penyebaran oleh para pedagang dan para musafir dari negara-negara lain melalui perdagangan laut tersebut. Sunan Gresik, ya, atau Maulana Malik Ibrahim, beliau menyebarluaskan agama Islam di Pulau Jawa dan juga meninggalkan suatu ajaran yang sangat kental pada saat itu, sehingga kan dipercayai oleh masyarakat luas, dan ajaran-ajaran yang beliau bawakan sangatlah masuk akal pula, di mana agama tersebut tidak menghapus budaya lokal maupun kebiasaan warga sekitar, sehingga kan agama Islam mudah untuk diterima. Yang kedua adalah Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Raden Rahmat ini beliau itu berdakwah di Ampel Denta, di bagian Jawa Timur, khususnya di area Surabaya, yang mana beliau memiliki atau mendirikan pesantren pertama kali yang ada di Jawa kala itu. Dengan pesatnya perkembangan agama Islam di Pulau Jawa, sehingga menarik perhatian kepada masyarakat bahwa agama Islam yang beliau sebarkan dengan dakwah yang ada di Ampel tersebut memanglah masuk ideologi atau masuk logika mereka, sehingga penganut Sunan Ampel pada saat itu pun juga sangat meluas. Dari 9 ulama
yang menyebarkan agama luas dari negara Nusantara tersebut memang membawa dampak yang sangat masif, yang sangat besar tentang um, tentang agama Islam yang ada di Indonesia. Kenapa agama tersebut mampu diterima? Karena kebudayaan lokal dan kearifan lokal itu sama sekali tidak tersinggung dalam penyebaran agama tersebut, sehingga meskipun seperti yang saya jelaskan tadi bahwa di Indonesia agama Islam sangat mudah diterima karena tidak ada uh, pemaksaan dalam agama tersebut, sehingga kan kita bebas memiliki dan mempercayai agama dengan uh, dengan dengan khas kita masing-masing, yaitu kita tidak diharuskan menggunakan hijab bagi wanita meskipun dalam uh, dalam teori Islam tersebut kita seharusnya menggunakan hijab seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran, namun kearifan yang ada di Indonesia kita tidak diharuskan. Namun tetap berpegang teguh dengan keimanan dan keislaman yang kita miliki. Oke, yang ketiga kita ada Sunan Bonang. Kita memiliki Sunan Bonang di mana juga di antara Wali Songo yang juga sangat memiliki jasa besar dalam penyebaran agama Islam, di mana Sunan Bonang ini menyebarkan dakwah beliau di area Tuban, dan beliau sangat dikenal sebelum sebagai Sunan Bonang. Beliau dikenal sebagai nama Makdum Ibrahim. Penyebaran agama Islam yang dibawakan oleh Sunan Bonang atau Makdum Ibrahim ini, beliau menyebarkan dakwahnya melalui gamelan yang dibawakan, sehingga kan menarik perhatian bagi masyarakat sekitar, masyarakat kampung tersebut, masyarakat di sekitar beliau, yang mana mereka menganggap kearifan yang dibawakan oleh Sunan Bonang tersebut sangatlah nyaman bagi mereka untuk mengikuti amalan-amalan dari agama Islam. Kemudian kita memiliki juga ulama besar, yaitu yang keempat adalah Sunan Derajat. Sunan Derajat atau bisa disebut dengan Syarifuddin, beliau yang berdakwah di pesisir utara Jawa Timur dengan tradisinya beliau yang tidak juga menghapuskan tradisi lokal. Beliau pun juga sangat leluasa untuk menyebarkan agama Islam di pantai utara tersebut, yang membuat masyarakat luas juga tertarik dengan bagaimana keindahan agama Islam yang disebarkan oleh masyarakat luas oleh beliau, yaitu dengan ketenangan jiwa beliau dan juga kedamaian hati beliau dalam menyebarluaskan, sehingga masyarakat menyikapinya dengan sikap yang sangat tenang dan arif dan juga wibawa, sehingga kan masyarakat luas mengikuti ajaran tersebut dengan rela hati. Yang kelima, di antara sunan-sunan tersebut atau ulama besar tersebut, kita juga mengenali sebagai Sunan Giri. Sunan Giri atau Raden Paku. Beliau berdakwah di area Gresik dengan mengembangkan pendidikan pesantren yang ada di sana. Pesantren secara nuansa Islami yang dibawakan oleh Sunan Giri atau Raden Paku tersebut membuat hati masyarakat luas tenang dan nyaman dengan mengalunkan lagu-lagu tersebut, sehingga kan mereka juga tidak merasa terpaksa untuk mengikuti ajaran agama Islam pada masa itu. Selanjutnya kita juga mengenali Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga atau biasa kita sebut sebagai Raden Said. Beliau berdakwah di Jawa Tengah dengan menggunakan seni wayang, jika saya tidak salah, seni wayang yang dibawakan oleh beliau, sehingga kan
hingga saat ini seni wayang itu sangat-sangat dihormati, sangat-sangat dihargai, dan juga masih disaksikan oleh masyarakat luas di era milenium ataupun di era Gen Z ini. Seni wayang ini yang disebarkan oleh beliau sangat menarik perhatian masyarakat luas dari kesenian tersebut, yang mana beliau berdakwah Islam dengan cara melakukan kesenian wayang tersebut tanpa menyinggung perasaan masyarakat luas, dengan adanya bentuk-bentuk dari wayang yang tidak sepenuhnya seperti manusia, dan juga yang tidak sepenuhnya seperti makhluk-makhluk lain, yang mana masyarakat itu tidak mudah tersinggung dengan cerita-cerita yang dibawa ke wayang. Padahal tujuan utama Sunan Kalijaga dengan menggunakan wayang tersebut adalah untuk memperluas agama Islam, sehingga kan masyarakat tidak menyadari bahwa wayang tersebut memiliki tujuan yang kearifan budaya tersebut memiliki tujuan untuk memperluas agama Islam. Namun dengan juga sama-sama merasa rela untuk menerima agama tersebut, maka masyarakat luas pun juga menerima agama tersebut. Dan selanjutnya ada Sunan Muria dan Sunan Gunung Jati. Sunan Muria ini berdakwah Islam di Gunung Muria, Kudus, dengan juga dengan menggunakan transisi atau kesenian, dengan juga menggunakan kesenian yang beliau bawakan. Begitu juga dengan Sunan Gunung Jati atau kita sebut dengan Syarif Hidayatullah, yang beliau berdakwah di Jawa Barat dan masih dikenal hingga saat ini. Pengembangan Islam di Indonesia itu dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu memang sangatlah luas, dan menjadi sangat luas, yang mana hingga saat ini Indonesia memiliki kedudukan tertinggi atau memiliki persentase tertinggi di tingkatan dunia, yang mana kita memiliki 87% dari penduduk lokal yang ada di Indonesia, dan atau sekitar 242 juta jiwa yang menganut agama Islam. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, agama Islam tersebut dibagi menjadi dua aliran, yaitu aliran Sunni dan aliran Syiah. Aliran Sunni yang diajarkan di Indonesia, itulah yang membuat keunikan agama Islam yang ada di Indonesia, yang mana kita tidak dipaksa untuk menjalankan agama Islam dengan ajaran yang ada di Al-Quran, meskipun kita disarankan untuk mengikuti ajaran Islam berdasarkan Al-Quran, namun kita juga tidak diharuskan, kita tidak dipaksa untuk melaksanakan, karena keislaman yang ada dalam hati kita itu kita mempercayai adanya Tuhan yang Maha Esa. Untuk kesimpulannya, masih relevankah filsafat ilmu tentang Islam tersebut pada saat ini? Ya, agama Islam atau ilmu filsafat kita memang sangat relevan dalam menyikapi ajaran Islam saat ini, karena secara epistemologi di era digitalisasi ini, filsafat tentang agama Islam di Nusantara ini, atau sekarang kita sebut dengan negara Indonesia, tidak hanya didapatkan dari kitab tebal saja, namun dengan cara digital yang ada sekarang ini, kita mampu menyebarluaskan atau berdakwah secara luas, secara cepat, secara luas, secara gamblang pun juga melalui sosial media, kita melalui platform lain, multimedia lain yang bisa berinteraksi dengan masyarakat luas, meskipun tidak harus bertatap muka secara langsung, namun kita juga mampu menyebarkan agama tersebut untuk kebaikan umat bersama, gitu ya. Kerelevanan ini memang terkadang ada dampak positif maupun negatif. Dari negatifnya mungkin bagi mereka yang tidak bisa menerimanya akan menganggap bahwa itu adalah berita hoax atau itu adalah berita yang tidak benar. Namun dengan
uh, deepfake atau dengan deepfake atau pemahaman yang sangat yang lebih mendalam tentang Islam, kita juga mampu menjawab suatu pertanyaan ataupun keraguan informasi yang didapatkan oleh masyarakat luas terhadap agama Islam tersebut, yang mana kita juga mampu membuktikan meskipun dari segi digitalisasi atau artificial intelligence yang sangat banyak menimbulkan berita-berita yang tidak benar tersebut, kita juga mampu menjelaskan di mana pemahaman tersebut adalah bersifat uh, yang bersifat murni, yang mana kita juga mampu mendapatkannya dari Al-Quran tersebut, dari Al-Quran ataupun sunnah Rasulullah maupun hadis-hadis yang ada dari situ. Sebelum kita menyebarluaskan suatu, meskipun ini adalah tentang keagamaan yang sebagian orang akan merasa sensitif, kita pun juga harus mendalami sangat dalam hanya untuk mempersiapkan jika ada suatu ketidakyakinan atau uh, permasalahan yang sulit diterima oleh masyarakat luas. Itulah uh, kerelevanan agama Islam di era digitalisasi ini. Apakah masih relevan atau tidak, itu sangat relevan dan sangat dianjurkan bahwa penyebaran agama Islam itu memang uh, kita meyakini adanya. Jika kita merasakan itu adalah suatu kebaikan untuk disebarluaskan, maka kita dengan menggunakan bantuan artificial intelligence atau era digitalisasi yang ada saat ini, kita mampu menggunakan platform tersebut untuk menyebarluaskan ilmu tersebut. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.